Baiklah para mahasiswa, melanjutkan video saya sebelumnya tentang cara menghitung bearing pad. Maka ini adalah lanjutannya. Setelah kita video sebelumnya melihat flowchartnya, maka keterangannya adalah sebagai berikut. Ini adalah judul dari materi ini, yaitu lanjutan cara menghitung elastomeric bearing pad. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, ya, menurut urut-urutan daripada diagram alir atau flowchart tadi yang kemarin, maka yang pertama adalah kita harus memperkirakan dulu dimensi bearing pad yang akan kita gunakan, yaitu dengan membagi beban. Yaitu kan kalau kita menghitung bangunan atas itu ada reaksi, ya, reaksi yang akibat beban mati dan beban hidup di sini. Ya, ini beban mati, beban hidup itu berapa reaksinya. Kemudian kita bagi dengan tegangan izin bearing pad yang tidak ada laminasinya, jadi tidak ada baja di antaranya. Kemudian kita ketemu ukurannya itu, kita ketemu dalam satuan luas. Kalau kita akarkan maka akan ketemu panjang dan lebar ini. L dan W tidak harus sama, kita boleh bedakan, kita bulat-bulatkan, tapi tidak boleh beda jauh, ya. Jadi dekat-dekat itu kita lihat permukaan elemen struktur yang ditumpu. Nah, kemudian kalau kita akarkan ketemu ukuran itu, kita bulat-bulatkan sehingga kalau dikalikan L dan W itu harus melebihi daripada A perlu. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah setelah A tadi kita ketemukan pada perhitungan yang ini, kita cek faktor bentuknya. Ngeceknya adalah luas A tadi dibagi dengan LP dibagi dengan HRI. HRI ini adalah tebal per lapis karet bearing pad. LP adalah keliling. Kita bagikan A dibagi tadi itu ketemu S. Nah, S ini adalah faktor bentuk dan ini ada syaratnya. Kita lihat syaratnya adalah kalau dia bantalannya polos, tidak ada laminasi di antara karet tadi itu, maka angka S itu harus ada di kisaran 1 sampai 4. Kalau dia berlapis-lapis, ya minimum 2 lapis, ya. Di S itu harus di antara 4 sampai dengan 12. Ini harus dipenuhi nih. Kalau tidak terpenuhi, maka ukuran kita tadi yang ada di sini harus kita rubah sampai memenuhi. Berikutnya adalah kontrol tegangan izin. Kontrol tegangan izin ini adalah kontrol tegangan yang terjadi pada elastomer. Jadi di sini ada sigma S dan sigma L. Ini adalah tegangan yang terjadi, ya, bukan tegangan izin, tegangan yang terjadi rata-rata akibat beban total. Di sini ada beban P dead load dan P live load. Kemudian sigma L adalah tegangan yang terjadi akibat P live load dibagi dengan luas penampang. Kemudian setelah angka-angka ini ketemu, maka kita bandingkan dengan persyaratannya. Kita tahu bahwa bearing pad itu bisa memampat, ya, bisa bergeser atau berdeformasi lateral, atau bisa berdeformasi rotasi. Jadi makanya kita harus cek. Kalau deformasi lateral ini kita kekang, kita harus mengikuti pembatasan yang di bawah ini. Kalau dia tidak dikekang, kita harus mengikuti pembatasan yang di atas. Nah, biasanya bearing pad itu tidak pernah dikekang secara lateral. Jadi dia memang dibebaskan untuk bergerak secara lateral. Kalau di jembatan dia gerakannya sepanjang jembatan, ya, arah memanjang jembatan atau longitudinal. Nah, itu makanya dia kalau dikekang dia boleh naik 10%, maka di sini ada kenaikan 10%, ya, dari yang atas. Ini keterangannya. G adalah modulus geser, S adalah faktor bentuk, sigma S adalah tegangan rata-rata akibat beban total. Kemudian kita cek lagi tegangan akibat kombinasi antara perpindahan
tekan, dan perputaran. Ini ketiga-tiganya terjadi dalam bearing pad. Nah, kalau terjadi demikian, maka kita harus cek sigma S ini harus lebih besar sama dengan 0,5 modulus geser kali shift faktor kali L per HRI kuadrat. Ini adalah sudut perputarannya dalam radian. Ini adalah jumlah lapisannya. Jadi kalau dia berlapis-lapis kita harus bagi N. Kalau 6 ya 6, kalau 2 ya 2, kalau 7 ya 7 gitu ya. Ini yang kita cek. Ini juga harus terpenuhi. Ininya L yang di sini, ini adalah W ya. Dua-duanya harus terpenuhi. Ini keterangannya ya, ini VSX ini adalah perputarannya dalam satuan radian. Kemudian perputaran itu yang sudah terhitung tadi, dalam kenyataannya tidak boleh ada toleransi melebihi 0,005 radian. Ini kecil sekali ya, jadi hampir tepat ukurannya. Jadi ini adalah toleransi daripada theta SX. Ini berdasarkan ASTO LRFD yang edisi 4 tahun 2007. Oke, tes berikutnya adalah tes deformasi geser. Deformasi geser ini adalah tes pergerakan daripada bearing pad ke arah horizontal. Nah, izinnya adalah 2 kali delta S. Delta S dari mana? Dari perhitungan. Jadi kalau kita menghitung dia bisa bergerak ke arah horizontal ini ya. Kalau di dalam jembatan ya arahnya longitudinal. Horizontal longitudinal itu misalkan 2 cm, maka syaratnya adalah 2 kali 2 yaitu 4. Nah, ngitungnya bagaimana? Jadi yang ngitungnya adalah ketinggian. Jadi tinggi elastomer total ini harus lebih besar dari 2 kali delta S. Ini adalah izinnya di sini. Ini adalah tingginya. Tingginya ini adalah tinggi total elastomer dikurangi plat baja. Ini jelas ya, HRT total ya, T itu total sama dengan jumlah tebal lapisan internal ditambah jumlah tebal cover. Tuh. Oke, kalau ini sudah terpenuhi ya oke. Tapi kalau ini memang lebih kecil dari 2, katakanlah begitu, maka harus dirubah, harus dirubah, HRT-nya harus ditambahi supaya dia bisa bergerak ke arah lateral. Kemudian cek stabilitas, cek berikutnya yaitu kita ngecek ketinggian ya, ketebalan. Tebal elastomer total itu harus lebih kecil daripada L per 3 atau W per 3. Ini dua-duanya harus terpenuhi. Kenapa kok harus terpenuhi lebih kecil ini? Karena kalau terlalu tinggi itu berbahaya banget bagi struktur di atasnya. Dia bisa pergerakannya bisa besar. Makanya dibatasi harus sebesar L per 3 atau W per 3. Ini adalah L itu adalah panjang, W adalah lebar. Nah, di bagian atas elastomer dan bawah itu ada cover karet ya. Itu tebalnya juga tidak boleh melebihi 70% dari HRI. HRI adalah tebal lapisan setiap karet tadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian tebal plat laminasi ya, tebal plat yang berada di antara bearing pad yang berlapis tadi itu harus kita cek. Kita cek. Nah, dengan cara rumus ini adalah sigma H maksimum ya di antara tebal tadi dikalikan sigma S dibagi dengan tegangan leleh plat. Ini juga begitu, yang fatigue ini adalah akibat beban hidup saja, ini akibat beban total dibagi delta F fatigue. Jadi ini adalah batas fatigue dalam satuan MPa ya. Nah, ini harus terpenuhi. Kalau katakanlah ini di peraturan lain menyatakan bahwa tebal plat baja ini tidak boleh lebih kecil dari 3 mili. Jadi kalau misalkan ini ketemunya 2,1 katakanlah angkanya HS, maka kita harus ambil 3. Nah, 3 milinya itu harus dipasang. Karena dia kalau di buku lain ada batasan minimum yaitu 3 mili. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk lanjutan video ini. Ya, semoga bisa dimengerti, didengarkan. Kemudian tentang soalnya nanti akan saya berikan pada video berikutnya, yaitu
ada kasus yang harus kita selesaikan. Sekian, silakan di subscribe dan like dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.